warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang 14 rumus pada Excel, yang dimana 14 rumus ini paling sering digunakan pada saat kita bekerja di kantor ataupun di saat perkuliahan. Jadi langsung aja ke tutorialnya. Yang pertama, fungsi sum. Sum merupakan rumus yang digunakan untuk menjumlahkan data pada range. Rumus sum adalah rumus yang paling sering digunakan daripada rumus yang lainnya. Caranya yaitu sama dengan sum buka kurung, kemudian blok bagian sel nilai, kemudian enter. Maka terlihat total dari nilai mahasiswa. Yang kedua adalah fungsi count. Count digunakan untuk menghitung banyaknya data. Mirip dengan sum, cuman bedanya adalah sum untuk menjumlahkan data, sedangkan count untuk menghitung banyaknya data pada range. Kemudian caranya sama dengan count, buka kurung, blok di bagian NIM, kemudian enter. Maka muncul banyaknya mahasiswa. Yang ketiga, fungsi average. Average digunakan untuk mendapatkan nilai rata-rata dari kumpulan data pada suatu range. Untuk menghitung nilai rata-rata, caranya sama dengan average, buka kurung, kemudian blok data yang ingin kita cari nilai rata-ratanya. Kemudian enter. Kemudian muncul di sini nilai rata-rata mahasiswa 79,8. Keempat, fungsi if. Gunanya untuk membuat perbandingan logis antara nilai dan perkiraan. Caranya sama dengan if, buka kurung, blok di bagian nilai, kemudian lebih dari, sama dengan tanda kutip A, if, buka kurung, blok bagian nilai, lebih besar dari, sama dengan 61, tanda kutip B, tanda kutip C, tutup kurung. Kelima, fungsi sum if digunakan sebagai rumus penjumlahan dengan sebuah kriteria atau untuk menjumlahkan nilai sebuah range yang memenuhi syarat tertentu. Caranya sama dengan sum if, buka kurung, kemudian blok di bagian jenis kelamin, di sel jenis kelamin, tanda kutip laki-laki, blok di bagian sel nilai, kemudian muncul angkanya 246. Kemudian sama dengan sum if, buka kurung, blok bagian jenis kelamin, tanda kutip perempuan, blok bagian nilai. Kemudian enter. Kemudian fungsi count if gunanya untuk menghitung jumlah sel
yang memenuhi kriteria. Caranya sama dengan count if, buka kurung, blok bagian jenis kelamin, koma, tanda kutip laki-laki, kemudian enter. Untuk yang perempuan sama dengan count if, buka kurung, blok bagian sel jenis kelamin, koma, tanda kutip perempuan, kemudian enter. Ketujuh, fungsi proper gunanya untuk membuat huruf pada setiap awal kata menjadi besar dan huruf lainnya menjadi kecil. Caranya sama dengan proper, buka kurung, blok di bagian sel yang ada kalimatnya, kemudian enter. Kedelapan, fungsi upper gunanya membuat semua huruf menjadi besar di Excel. Kemudian caranya sama dengan upper, buka kurung, blok bagian sel nilai, ini tulisan Indonesia, kemudian enter. Kesembilan, fungsi lower gunanya untuk membuat semua huruf menjadi kecil. Caranya sama dengan lower, buka kurung, blok bagian sel, tulisan Indonesia, kemudian enter. Kesepuluh, fungsi left, mid, right gunanya left untuk mengambil dari kiri, mid untuk mengambil dari tengah, dan fungsi right untuk mengambil dari kanan sesuai dengan kebutuhan dari mana karakter teks tersebut akan diambil. Caranya sama dengan left, buka kurung, blok bagian sel kalimat Indonesia, koma, kemudian kita mengambil 3 huruf dari kiri, kemudian enter. Kemudian yang mid sama dengan mid, buka kurung, blok bagian sel kalimat Indonesia, koma, kemudian kita mengambil 4 huruf dari kiri dan 3 huruf dari kanan. Kemudian enter. Kemudian right sama dengan right, buka kurung, blok bagian sel Indonesia, koma, 3 huruf dari kanan. Ke-11, fungsi len digunakan untuk menghitung jumlah karakter, huruf, atau teks di Excel. Kemudian caranya sama dengan len, buka kurung, blok di bagian sel, tulisan bahasa, kemudian enter. 12, fungsi round gunanya membulatkan angka ke jumlah digit yang ditentukan. Kemudian caranya sama dengan round, buka kurung, blok bagian angka yang ingin kita bulatkan, koma, -3, tutup kurung. Kemudian hasilnya 80,00. 14, fungsi concatenate gunanya untuk menggabungkan dua atau beberapa string teks menjadi satu string. Caranya sama dengan concatenate, buka kurung, blok di bagian sel kalimat yang ingin kita satukan, kemudian enter. Kemudian tulisannya saya suka bakso. Kemudian untuk kita membuat ada spasinya, caranya concatenate, buka kurung, blok bagian selnya, kemudian kita beri tanda kutip di setiap selnya.
kemudian enter. 14. Fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Guna VLOOKUP untuk membaca data yang diletakkan dalam sebuah tabel secara vertikal, kemudian HLOOKUP membaca tabel secara horizontal. Kemudian caranya sama dengan VLOOKUP, buka kurung, blok, di tabel bantu, ada kode, nama barang, harga, dan satuan. Kemudian koma, kita pilih yang tabel 2 karena kita mau isi nama barang, kemudian koma false, kemudian kita kunci dulu. Caranya kita buat F4, kemudian F4, kemudian keluar nama barangnya. Begitu juga untuk harga, caranya kita copy dulu rumusnya. Cuman bedanya kalau di harga kita mengambil tabel yang nomor 2. Kemudian begitu juga dengan yang satuan. Setelah di copy kita ganti menjadi tabel yang ke-4. Kemudian kita copy ke bawah. Dan semuanya terbaca. Kemudian untuk HLOOKUP, sama dengan HLOOKUP, buka kurung, blok di bagian tabel bantu, koma, kemudian kita mengambil tabel nomor 2, koma false, kemudian enter. Oh iya, jangan lupa dikunci dulu agar bisa di copy ke bawah. Caranya masih sama, yaitu F4. Kemudian begitu juga dengan harga, setelah kita copy rumusnya, kemudian kita ganti menjadi tabel yang ke-3. Kemudian yang satuan, begitu juga, tetapi kita ganti di tabel yang ke-4. Kemudian kita copy. Demikian dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih.